Enggak. Sebab kalau misalkan ditahan juga nggak enak mas. Enggak. Itu keluarnya dengan sendirinya aja. Oh, tapi udah dipastikan keluarnya pasti mulut ya, enggak Iya. panas gitu. Ya? Biasa sih mas. Ini karena ditahan aja mungkin karena belum makan kali. Biasanya kalau habis makan tuh bayam apa di leher orang. Kan saya curiga biasanya ini orang kalau tuh sendawan mungkin habis makan nasi padang baru mijit ya. Belum minum lagi. Kadang daun singkong barang Iya. kali. Belum minum lagi. Mau beli nggak ada. Pas mau beli yang jual meninggal. Ya, mau beli tukang bakso, tukang baksonya umroh. Nggak ada. Aduh enak banget. Ini Mas Boga termasuk pijatannya istimewa. Nggak tahu kenapa. Saya pengen gitu suatu saat dia seharian penuh mijitin saya sampai saya tidur, sampai saya pingsan. Dan akhirnya bangun sendiri karena saya lapar. Berarti saya Tapi memang ini loh, sebenarnya bagus gak sih kalau kita dipijit? Oh. Dipijit itu terus-terusan. Efeknya sebenarnya nggak bagus. Nggak bagus ya? Karena nanti jatuhnya jadi agak nyadik. Oh gitu. Jadi bawahnya tuh, aduh, belum dipijit nih, nggak enak banget badan pegel apa. Oh ketagihan. Nah, Bahasa nyadik dari nyadik, Oh. nyadik itu mungkin What the meaning of nyadik? lebih ke nyandu mungkin ya. Iya ya. Nyadik bahasa apa sih? Bahasa Turkinya mak Di sini bejing. nggak ada bahasa nyadik. nggak ada lah. Nggak ada. Itu mah bahasa air. Saya nih termasuk yang nggak suka dikerok. Kerok ya ini beda sama Iya. pijit. Kalau dikerok, saya paling nggak suka. Kalau ibu kan kalau dipegel itu dikerok kayak gini-gini enggak. Karena takut kulitnya ngikut kayak nenek-nenek. Enggak sih, enggak maksudnya gini. Kalau dikerok kan katanya nggak bagus kalau terus-terusan. Bener nggak? Betul. Kenapa? Katanya Nah, kalau dikerok itu ini selain kulitnya bakal ngikut ya? enggak lah, nggak ngikut. Kan nggak lucu ya? Saat Kulitnya tuh nempel di bibir gopean gitu. Sebenarnya di saat dikerok kan itu pori-pori kita membuka membesar mas. Ya. Ya kan? Dan semakin tipis. Nah itu malah katanya sih lebih bahaya Tapi karena memang nanti kalau mijit sesekali boleh ya. Tapi nggak boleh terus-terusan. yang diurut itu sebenarnya nggak boleh posisi tidur. Nah, sekarang gini, bedanya diurut sama dipijit apa? Kalau diurut tuh begini. Oke. Nah, kalau dipijit tuh begini. Oh iya. Gitu. Iya. Tapi kan urut bagian dari pijit kan? Ya. Oh, oke. Jadi ini sebenarnya Urut dan pijit. saya kenapa kalau dari dulu kalau pijit nggak pernah suka ini buka baju ya. Karena angin selalu saya paling di lantai kalau pijit. Sama takut susunya kecolek ya. Iya. Saya suka kan di lantai gitu. Soalnya kalau di atas genteng bukan mijit ya, itu jemur ya. Oh. Nggak takutnya takut nggak pernah buka baju takutnya ketahuan gitu ya. Ya, Takutnya ketahuan, oh selama ini Mas Wahmi ternyata pakai bra ya kan. gitu. Ya, bisa gitu. Tapi kalau buka baju, kalau ya takutnya kan pas dipijit di depan Pak RT kan harus gitu ya. Enak loh ini. Itu jarinya 17 ya Mas ya? Banyak banget ya. Jempol semua. Jempol semua. Langsung menusuk ya Mas. Nah, kenapa tadi tahu bagian ini bagian yang pegel ya Mas? Ini bagian ini. Itu dari mana Mas? Karena kita tuh melakukan aktivitas pasti daerah sini. Loh, enggak. Tadi kan bilang sebelah kanan doang. Oh, dari yang mana? itu dipencet itu di saat pas gerejel-gerejel. Nggak mungkin kan keluar tulisan di sini. Tet. Dia berasa Mas. Hmm. Nih kayak ini nih. Tuh. Ya. Tuh ini kan ada tek tek tek. Ah. Nah itu pasti pegel. Ah. Nah kita cari yang biasa. Nah ini kosong. Oh. Ini kosong. Jadi kalau udah kosong tinggal umpan lambung ya. Ya, Tinggal disuruh. kita lambung, over, katanya out ya kan. Nah, terus kotak penaltinya diangkat kan biasanya gitu. Angkat kotak penalti gitu. Bagus kan jemuran.
Wah, enak banget ya pijit. Saya tuh masuk pilih-pilih mas kalau dipijit orang. Yang cantik biasanya. Yang mijit juga milih-milih pasien ya. Nggak ada ini mijit sini ya. Tapi ini Mas Mami Habis tingkat. Mas Mami bukannya ngebandingin ya? Ya. Termasuk nggak terlalu keras kulitnya. Oh iya mas memang. Ada Karena apa temennya bosnya Mas? Itu gogong ya. karena ini Yang tiap hari ke depan ke konten tuh. Ya. Bos. Ya, habis kita karena ini salaman. jadi agak kenyal gitu ya. Ah. Karena dulu ibu pas bikin memang dicampur tepung sagu mas. Buset, Jadi pas Jadi- jadi ketagihan gara-gara cuma dicebek-cebek doang. Akhirnya sekali apa dia sampai buka baju sih udah. Bosan di sini udah bang, udah kayak kulit badak. Di sini loh, keras banget. Apalagi mulut Andi. wah iya. Kalau dia apa? Andi ini. Oh, lah tadi Enggak, takutnya bekas, jari-jarinya tuh bekas bang yang penting. Nggak mungkin ya. Tapi memang ya beda kulit, beda karakter badan tuh berpengaruh ke teknik pijit atau bagaimana? apa? Ya kalau untuk segede Mas Pami powernya. Enggak mas, bisa diganti nggak segede mas paminya tuh bisa bisa diedit? Ya kalau Mungkin untuk sebegini gitu tuh. se- Agak nggak enak ya. kalau sekurus Mas Pami Nah, itu ini lebih fitnah lagi. Fitnah itu lebih kejam daripada fitness sebenarnya. kalau sekurus Mas Pami itu powernya agak ditambahin, Oh, iya. tapi kalau ketemu sama orang yang gemuk ya powernya dipelanin gitu. Sebenarnya saya mendingan dipijit mesin giling ya mas ya. Kayaknya segitu sekali ya. Kasian ya. Maaf ya mas ya ini agak perjuangan ya. Tapi memang istimewa sih profesi ya, orang yang punya bakat untuk mijit itu istimewa loh. Berkah. Apalagi kalau mijitnya tulus. Iya. Bo, Maksudnya Mas, sambil bedanya nyanyi mijit- lagu tulus gitu. bedanya mijit orang biasa sama mijit Luna Maya apa mas? Eh, Bedanya apa mas? beda apanya? Ya beda kan sama aja kan tekniknya mijit Iya. gitu kan. Cuman mungkin apa ya? Rasanya beda Ini ya. nanti kalau kita ngomong diedit nggak ini? Nggak apa-apa. Bunyi sensor tit gitu. Mungkin ada yang membedakan di video, Mas. Loh. Ini kalau kita ganti Luna Maya mas ya. Mas, Ya. ini ngomongin makanan. Ah. Saya kan termasuk orang yang suka jajan. Oh. Saya itu kalau mau lomba burung apa mau apa, konser nggak konser yang penting jajan. Suka jajan nggak? Suka. Ini jajan tanda kutip ini makanan Iya, ya. Ini makanan mohon maaf loh ini. Makanan loh. Mohon maaf. Jajannya jajan sehat loh. Ya jajan sehat ini. Jajan sehat. Nah, Kayak yang di pasar kembang. Iya. iya ada tukang jajanan makanan banyak di sana. Jadi gini, ini kita ngomongin jajanan. Bedanya, Ah. saya favorit somai. Hmm. Somai itu seneng banget saya sama somai. Bedanya somai yang bisa tahu nggak kalau somai itu kan tahu kan kalau saya tuh suka somai itu yang klasik banget, yang ikan banget gitu. Iya. Bedanya somai yang murni itu somai ikan sama yang enggak, atau mukanya yang enak sama yang enggak itu apa mas? Gimana caranya? Atau nggak mesti somai, tukang mie ayam lah atau apa gitu. Ngebedain Wah, yang nih tukang ini enak nih tukang somai yang ini nih gitu. enak. Nah, caranya gimana? Ya pasti rasanya. Ya kan kita belum tahu rasanya kan belum ngerasain gitu kan. untuk melihat Nah, lihat kalau rasanya mah nenek bawa gitar dia tahu. Nah, apa mas kira-kira? mungkin dari penampilan kali ya. Oh penampilan, jadi Ya. mesti apa? Penampilan si tukangnya apa sih ini? Ya, bisa penampilan dia punya jualannya kayak dari mungkin bentuk gerobaknya. Nah, oke satu, tak garis. Ya, Satu berarti penampilan, jadi packaging ya. ya. Oh, wilah pokoknya. Oke, kedua. Kedua terus sama penampilan dari tukang penjualnya juga. Oh gitu. Bersih apa kotor penampilannya. Oh gitu ya. Ya. Kan Karena kalau dia kalau pakai pakaian Sailor Moon kan nggak pas ya. Ya. Kalau gitu ya. Kalau Ya. dengan dia bersih kan pasti kan buah tangannya apa yang dia bikin dia buat juga bersih, Nah, ini. enak. Bentar, dua. Ya. Berarti tukangnya ini ya mesti harus ya penampilannya meyakinkan. Ya, betul. Oke. Satu. Udah sih kalau saya untuk melihat makanan enak itu aja kayak. Kalau aku ada perbedaan. Apa, Mas? Ya kaitannya sama tadi. Penampilannya kerupa. Heeh. Aku dari ketokannya. Kalau somai Ya. itu yang enak tuh biasanya kalau udah somainya tik. Nah itu. Kok Tik tik. Biasanya itu kan ceper gitu kayunya. ya kayu. Tik. Wah ini bahaya lah.
ini mesti di stop. Kenapa? Dosa besar kalau ini sampai nggak di stop. Kenapa? Ini wah ini mesti ngikan. Hah? Mesti ngikan. Ikan apa? Loh, lah kan somai mesti ikan dong. Iya. Nah, kan kalau sapi nggak mungkin ya. Nah ini ikan. Nah, ini mesti kalau udah tik kan ada yang gitu. Iya, yang bahan dompet. Jangan mas, Itu kenapa mas? itu jatahnya tukang roti. Itu aja udah menyalahi kodrat. Itu udah jatahnya tukang roti. Oh. Itu nggak boleh. Itu menyalahi aturan. Iya iya. Udah tik gitu. Itu biasanya tak stop. Jadi loh. Kedua, biasanya itu kan di kacanya itu ada gambar. Ini sebenarnya saya masih bingung. Itu gambar lele apa ikan tenggiri? Gambarnya itu hitam sama abu-abu ya. Saya sampai tanya sama tukangnya aja bingung. Lah tenggiri kok begini mas? Itu kan warnanya kok ada kumisnya gitu. Tapi whatever lah itu mau tenggiri mau apa mau ikan cere terserah. Yang penting dia meyakinkan konsumennya kalau ini ikan. Ya kan digambar ikan. Makanya biasanya kalau somai nggak ada gambar ikannya saya masih entah dulu. Tunggu yang gambar ikannya lewat. Ternyata yang gambar ikannya mau ngemis mati. Nah udah. Terus pas dibuka somainya tuh harus nggak beraturan bentuknya. Oh nggak bulat gitu? Ya nggak bulat. Kalau bulat bakso itu udah menyalahi kodrat tadi. Itu digaris bawahi lagi. Dia boleh. apa gerinjel asal gitu ya? Ada tikungan tajam, Iya. belok kiri dan Iya. belok kanan. Pokoknya kadang ada ornamen daun bawang sedikit itu inovatif sekali. Iya. Itu biasanya enak. Terus bumbu kacangnya itu juga harus yang ngambil itu gitu. Bukan dicerot-cerot gitu. Enak biasanya loh. Iya. Tuh kalau aku kayak gitu. Nah kalau mie ayam Mie ayam sama. bedain enak nggak enak? Mie ayam ini sama deh. Sama ya packaging ya. Iya. Itu secara spesifik kalau aku gerobaknya itu mesti biru man. Kenapa harus biru? Nggak tahu sih karena dari kecil aku selalu kalau Kalau lihat tukang mie ayam biru. biru. Ah di sini coklat mas. Ya itu makanya Coklat pas kecil yang enak ketemunya gitu. biru jadi aku selalu biru. Dan bannya harus kecil. Di sini biru malah tukang pempek mas. Mosok. Oh, iya. Oh, iya. Tanya bang Ben. Nah ini udah menyalahi Ya, kodrat. Ini udah menyalahi kodrat itu warna ini juga berpengaruh loh. Kayak angkot. Ya. Biru itu udah jatahnya Kabupaten Bogor dan hijau. Ya. Merah itu Kabupaten Bekasi. Lah sama kayak tukang jualan. Oh gitu. Nah mungkin mereka punya paguyuban mie ayam seluruh Indonesia atau apa kan gitu mungkin mereka sudah mensepakati ya. Mie ayam itu harus biru. Enggak kalau saya gitu. Oh. Biru dan ketokannya itu harus duk. Intinya duk gitu. Oh yang kayak kentongan dari kayu. Ya itu duk gitu. Kan suka ada yang pakai ting ting gitu ya. Iya mangkok. Itu nggak enak. Nggak enak. Sekutan pasti. Kenapa itu? Itu udah menyalahi kodrat. Iya. Itu jatahnya bubur ayam itu Oh. nggak boleh ya. Itu jadi itu sudah bagi-bagi. Jadi itu udah masing-masing jatahnya ya rezeki itu. Iya. Jadi tidak boleh tik-tik itu duk itu sudah jatahnya itu. Tapi ingat kita juga mesti lihat sebelum nyetop kita yakinkan dulu mau beli nasi goreng apa enggak. Biasanya soalnya nasi goreng juga duk. Nah ini nasi goreng sebenarnya harusnya inovatif dia pakai suling ya atau apa gitu Iya. karena duk udah jatahnya mie ayam. Gitu. Dan bannya harus kecil. Kenapa banyak kecil? Ya nggak tahu karena mungkin kalau bannya gede somai mas itu udah jatahnya somai juga sih. Nggak kecil biasanya kecil karena kan tongkrongannya kan dia gede gitu. Sekecil ban sepeda family gitu? Sepeda bocah? Enggak sih mas, ban kulkas kayaknya. Itu sih kalau saya ngeliatnya itu. Dan saya ngeliat ini mulai menyalahi aturan. Ya. Somai sekarang udah jualan sama batagor. Lah ini kan sebenarnya kan ini menyalahi aturan juga. Ini Beda. sudah mengambil jatahnya tukang batagor. Iya. Ini nggak jadi bagus, Mas. semacam kayak gerobak somai itu two in one ya. Ada batagor, ada somai. Lah sekalian aja di situ food court aja nasi Kadang goreng ada. kadang otak-otak juga nyempil loh mas. Nah iya, nah itu kan sebenarnya kasihan ya bagi penjual batagor karena dia akan menjual batagor featuring somai kan nggak mungkin gitu Iya. karena tukang somai sudah jualan batagor. Iya. Nah ini pasti akan terjadi Harus siang. ketidakstabilan antara pedagang. Nah ini, Kalau tukang somai itu harus siang. nah kalau tukang somai harus siang bener. Kalau tukang jatahnya malam itu tukang sekutan. Nah ini jam ini juga mesti diatur. Iya. Ini sebenarnya harus ada ketua paguyuban sekarang apa? antar tukang. Gue pengen tanya, tukang sekutan kenapa jualannya malam? Ah, Nah, dia siangnya ngapain? nah, ya mungkin jual somai itu tadi Pak. Jadi dia, nah ini lah kan lebih baik begitu. Iya paginya Kan dia jual kalau mau ini. jualan pagi juga nggak bakalan dikebukin tukang bubur. Iya. Iya sih. Kenapa harus malam? Apa ya? Nggak enak buat tukang bubur, kan beda jualan.
Iya. Dia kenapa malam? Nah sekarang tukang malam, tukang sekutang itu kalau siang kerjanya ngapain? Tidur karena dia jualan malam enggak. Salah. Kenapa Bang? Dia kerjanya nungguin malam. Iya bener Karena ya, emang iya kerjanya sih. malam. Kerjanya malam. Tapi kan nggak apa-apa juga kalau dia dagang layangan pagi ini. Iya nggak apa-apa sih, cuma kan nggak konsisten aja ya. Kalau udah tukang jualan makanan ya tukang jualan makanan ya nggak jual layangan. Itu sih sebenarnya kadang menyalahi kodrat ya. Orang udah jual ini mengambil jatah lahannya tukang batagor. Dan tukang otak-otak kadang-kadang saya baru tadi pagi makan batagor. Ya. Dia juga jual somai dan ada otak-otak. Nyempil otak-otak. Ada tukang tahunya, kan ceritanya tukang tahu jeletot ya. Gitu loh, maksudnya Nah, kalau malam kan kalau tukang sekutang ramai jam 12, jam 11 sampai jam 2. nah,